الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita yaitu ilmu usulul bidah, masuk kepada fasal yang kedua dari bab yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita mengenal sesuatu itu bid'ah. Dan ini telah kita bahas beberapa kaidah, di mana telah kita sebutkan bahwa kaidah yang pertama, kullu ma arada sunnah min al-aqwali awil af'ali awil aqaid walau kanat an ijtihadin. Setiap perkataan atau perbuatan atau keyakinan alias akidah yang bertentangan dengan sunnah, maka ia adalah perkara yang diada-adakan bid'ah, walaupun itu hasil dari ijtihad. Ya, maka setiap perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, yang bertentangan dengan syariat, ia adalah merupakan bid'ah. Demikian pula perbuatan, demikian pula keyakinan-keyakinan. Setelah kita berikan contoh-contohnya, ya di antaranya yaitu keyakinan orang-orang Syiah yang mereka menganggap bahwasannya Al-Quran itu dirubah-rubah oleh para sahabat dan bahwasanya para sahabat kafir kecuali beberapa orang saja, dan keyakinan-keyakinan lainnya yang merupakan itu keyakinan yang bid'ah. Demikian pula keyakinan Ahmadiyah yang jelas ini kufur, yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi dan Ahmadiyah bukan Islam dan Islam bukan Ahmadiyah. Banyak sekali akhi, ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini, kalau kita lihat subhanallah, ya bertentangan dengan apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan akan adanya hari-hari yang dianggap sial, di mana pada hari itu seseorang tidak boleh beraktivitas menurut mereka. Kenapa? Katanya kalau kita beraktivitas di hari itu, katanya kita akan mendatangkan kesialan. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang jelas bertentangan dengan syariat, seperti orang yang menyebarkan SMS atau surat-surat yang harus difotokopi, yang mengatasnamakan penjaga kuburan Nabi misalnya. Ya, bahwa ini harus difotokopi 10 lembar, kalau enggak maka akan mendatangkan kecelakaan. Ya, atau SMS yang harus di SMS, kalau tidak di SMS ke orang lain katanya akan begini dan begitu. Subhanallah. Ini semua adalah perkara-perkara yang jelas-jelas perkara yang bertentangan dengan syariat ini. Kemudian ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kaidah yang kedua telah kita bahas kemarin. Kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perkara yang dijadikan untuk alat bertaqarrub kepada Allah namun ia dilarang. Artinya bertaqarrub kepada Allah dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ia melarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Maka kalau ada orang berpuasa khusus di hari Jumat, maka ia telah bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari raya. Maka orang yang berpuasa pada hari raya ia telah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan suatu waktu tertentu untuk ziarah kubur. Ya, maka orang yang mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur, berarti ia telah beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setiap yang diada-adakan atau yang dijadikan ibadah sementara itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la syak, ya tidak ragu lagi bahwa itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Makanya Al-Imam As-Suyuti berkata dalam kitab Al-Amru bil Ittiba', wa yaqa'u dhalika fi ba'dihim bisabab al-hirsi 'ala al-ikthar min iqa'i al-ibadat wal-qurab wat-ta'at, fayahmiluhum al-hirsu 'ala fi'liha fi awqatin wa amakin nahahum asy-syar'u an ittikhadhi tilka at-ta'ati fiha. Kata beliau, pada sebagian mereka ada yang terjatuh
dalam perbuatan itu, yaitu maksudnya dalam perbuatan bid'ah, disebabkan semangat mereka untuk memperbanyak ibadah, taqarrub dan ketaatan. Sehingga semangat itu akhirnya apa? Membawa mereka untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut di waktu-waktu atau tempat-tempat yang dilarang oleh syariat. Sehingga akhirnya jatuhlah mereka kepada penyimpangan terhadap syariat itu. Akibat apa? Ya, akibat dari kebodohan dan kejahilan mereka terhadap dalil-dalil agama dan hiasan-hiasan syaitan, di mana syaitan berusaha untuk menghiaskan perbuatan mereka itu. Makanya As-Suyuti berkata, wa yuwarrituhum al-jahlu wa tazinu syaitan, yang menjadikan mereka itu berbuat demikian, kejahilan dan hiasan syaitan, bi an yaqulu, akhirnya mereka berkata begini, hadhihi ta'atun wa qurab, ini kan sebuah ketaatan dan taqarrub. Maka ikhwatal Islam, jelas ini adalah merupakan perkara yang banyak kaum muslimin terkadang tidak memahami. Ya, dianggap sesuatu itu taat, dianggap sesuatu itu sebagai taqarrub kepada Allah. Namun ternyata itu jatuh kepada larangan Rasulullah SAW. Seperti orang yang membaca Al-Quran di kuburan-kuburan. Padahal Rasulullah SAW ia bersabda Ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Kata para ulama maksudnya, ya jangan dijadikan rumah itu seperti kuburan yang tidak dibacakan padanya Al-Quran. Karena kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, bukan tempat untuk sholat. Ya, namun kemudian ketika kita lihat ada orang yang sholat di perkuburan atau membaca Quran di perkuburan, maka mereka telah jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya itu. Kemudian kaidah yang ketiga kata beliau, kullu amrin la yumkin an yushra' illa bi nassin aw tawqif wa la nass 'alayh fa huwa bid'ah. Illa ma kana an sahabiyyin takarrara dhalika al-'amalu minhu duna nakir. Kata beliau, setiap perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas, dan ternyata tidak ada nas, maka itu adalah bid'ah. Kecuali apabila diamalkan oleh sahabat berulang-ulang kali tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, maka itu menunjukkan ada asalnya dari syariat kita ini. Karena tidak mungkin para sahabat diam dari bersepakat untuk berbuat kemaksiatan, tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya lan tajtami'a ummati ala dhalalah, umatku tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Maka setiap perkara ya akhi yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas berupa ibadah kepada Allah, dan ternyata tidak ada nas di situ, tidak ada dalil, maka ia adalah bid'ah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Iyal bahwa Atha berkata, Su'ilat Aisyatu 'anil aqiqah. Aisyah pernah ditanya tentang akikah. Qila laha, dikatakan kepadanya, Ara'aiti innaha insanun jazura. Bagaimana pendapatmu hai Aisyah? Ya, kalau ada orang yang akikah dengan cara menyembelih unta. Maka Aisyah berkata, yang mengikuti sunnah afdal. Artinya Rasulullah SAW ya ketika mengakikah itu enggak pernah nyembelih selain kambing itu. Ya Rasulullah SAW ya menyembelihnya kambing. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang menyembelih unta ketika akikah bagaimana? Kata Aisyah, as-sunnah afdal. Ya, fama ahsanal ittiba, betapa indahnya ittiba'ur rasul ya akhi, yang mengikuti Rasulullah SAW. Makanya akhi Al-Imam At-Taqiyyu Subki dalam fatwanya berhujjah sesuatu itu perkara bid'ah ya karena tidak dikenal di zaman Nabi, tidak pula para sahabat, tidak pula ulama salaf terdahulu. At-Taqiyyu As-Subki dalam fatwanya berkata ketika beliau ditanya tentang suatu perbuatan yang diada-adakan di zaman itu, beliau menjawab, alhamdulillah, hadhi bid'atun la yashukku fiha ahadun wa la yartabu fi dhalik. ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف.
Kata beliau, alhamdulillah ini adalah bid'ah, tidak ada seorang pun yang ragu padanya. Dan cukuplah dikatakan itu bid'ah karena itu tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW, tidak pula zaman sahabat, tidak pula zaman ulama-ulama terdahulu, kata beliau. Masya Allah. Ini pendalilan yang sangat kokoh dan kuat. Kata Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kepada perbuatan itu. Kenapa? Ya para sahabat, ya akhi, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, yang paling semangat untuk apa? Beramal saleh. Beramal saleh. Kemudian ikhwatal Islam, kaidah selanjutnya yaitu ma ulsiqa bil ibadah min adatil kuffar, yaitu yang ditempelkan pada ibadah, artinya sesuatu yang dijadikan ibadah dari adat istiadat orang-orang kafir, alias bertasyabuh dengan mereka. Maka tidak boleh kita mengikuti atau bertasyabuh dengan orang-orang kufar dari ibadah-ibadah yang tidak pernah ada asalnya dari syariat kita ini. Ya sebab kalau kita perhatikan contohnya orang-orang Nasrani, akhi, mereka merayakan namanya kelahiran Isa Al-Masih. Ternyata umat Islam mengikuti mereka, merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Mereka merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Ternyata ya umat Islam mengikutin juga. Mereka merayakan perayaan Isra Mi'raj, diangkatnya Rasulullah. Mereka merayakan perayaan tahun baru Masehi, tanggal 1 Januari itu malam satunya. Ternyata umat Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru Islam. Ini semua adalah bentuk tasyabuh, penyerupaan terhadap orang-orang kufar. Dan ini tidak diperkenankan dalam Islam, ikhwatal Islam. Tak boleh kita memandang dengan mata kepala kita bahwa itu adalah perbuatan baik, padahal ternyata tidak dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Sebab kalau itu baik, tentu Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran. Demikian pula telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim berkata, وَعَامَّةُ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْمَحْكِيَّةِ عَنِ النَّصَارَى وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُحْكَى قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن. Dan kebanyakan amalan-amalan yang dihikayatkan dari orang-orang Nasrani dan yang lainnya dari apa-apa yang tidak dihikayatkan, syaitan telah menghiaskan kepada kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam. Ya, artinya ternyata kalau kita perhatikan, kita runut-runut, ternyata ya asalnya dari perbuatan orang-orang Nasrani yang kemudian diikuti oleh banyak orang-orang yang ya mengklaim Islam, bahkan menjadikan amalan-amalan tersebut sebuah tempat yang baik di hati-hati mereka dengan penuh dengan rasa husnudzon, berbaik sangka kepada mereka. Bahkan mereka menambah atau mengurangi, sebagaimana dahulu orang-orang Nasrani itu kama yughayyiruna ba'dha amrid dinil haq. Mereka ya orang-orang Nasrani itu merubah-rubah sebagian agama yang hak. Lakin lam makhtussat bihi hadhil ayyam wa nahwaha min al-ayyam allati laysa laha khususiyyah fi dinillah wa innama khususuha fi dinil batil wa bal innama aslu takhsisiha min dinil kafirin wa takhsisuha bidzalika fihi musyabahatun lahum, kata beliau. Akan tetapi tatkala hari-hari itu dikhususkan sebagai perayaan-perayaan yang ternyata tidak ada pengkhususannya dalam agama Allah ini. Adanya pengkhususan itu dalam agama yang batil. Ya seperti yang sudah kita contohkan tadi. Maka ketika kita mengkhususkan merayakan suatu perayaan hari tertentu, ternyata itu adalah musyabahah, itu menyerupai orang-orang kufar. Akhal Islam, ini kewajiban kita beribadah kepada Allah tentu sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Kemudian ya kaidah berikutnya, apa itu manassu ala istihbabi ba'dul ulama siyamal mutaakhirina minhum wala dalila alaih. Yang dinyatakan sunnah oleh sebagian ulama, terutama dari kalangan mutaakhirin yang terakhir, ternyata tidak ada dalilnya. Karena ya akhi, sekali lagi ya ulama juga manusia. Mereka bukan malaikat, bukan nabi dan rasul yang terbebas dari kesalahan, tidak. Mereka manusia, kita
tilik para ulama tersebut dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ternyata mereka jatuh kepada kesalahan, ya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah satu. Tapi pengikutnya tidak mendapatkan pahala. Kewajiban mereka mencari kebenaran. Ya, kata beliau, yaitu yang dinyatakan oleh sebagian ulama itu sunnah, terutama dari kalangan mutaakhirin, ternyata tidak ada dalilnya. Misalnya ya, Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menukil dari Abul Hasan Al-Qazwini, ia berkata, disunnahkan seorang musafir itu katanya membaca surat Li'ila fi Quraisy. Ya, sebab katanya kalau dia membaca Li'ila fi Quraisy itu akan menjadi keamanan dari berbagai macam keburukan katanya. Maka dikomentari oleh Syekh Albani dalam silsilah dhaifah, beliau berkata, wa hadza tasyri'un fid dini duna ayyi dalilin illa mujarradud da'wa. Ini adalah pensyariatan dalam agama tanpa dalil sama sekali, sebatas mengklaim saja. Mana ada hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau safar itu membaca li'ila fi Quraisy. Famin aina lahu anna dzalika amanun min kulli su. Lebih-lebih juga dari mana ia tahu bahwa membaca li'ila fi Quraisy buat musafir itu katanya bisa memberikan keamanan dari keburukan. Jelas ini adalah perkataan tanpa dalil. Kemudian ikhwatal Islam, kaidah selanjutnya yaitu kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi haditsin dha'ifin aw mawdhu'. Setiap ibadah yang tata caranya hanya diatur oleh hadis dhaif atau palsu. Karena hadis palsu itu bukan hadis sebetulnya, dia diada-adakan. Maka orang yang mengamalkan hadis palsu tak ragu lagi ia telah jatuh kepada perbuatan bid'ah. Hadis dhaif ia adalah hadis yang masih diragukan apakah ia berasal dari Rasulullah atau tidak. Sebab para ulama hadis berkata bahwa hadis dhaif itu hanya menghasilkan dzan yang marjuh. Prasangkaan dugaan yang lemah sekali. Sedangkan dugaan atau dzan yang marjuh itu, kesepakatan para ulama itu adalah tidak boleh diamalkan. Maka dari itulah yang sahih hadis dhaif tidak boleh kita amalkan dalam masalah akidah dan ibadah, dan ini adalah ijma' para ulama, ataupun dalam masalah fadilah amalan atas pendapat yang sahih. Maka setiap ibadah yang tidak ada aturannya kecuali dalam hadis dhaif atau palsu, maka perbuatan tersebut diada-adakan. Contohnya apa? Ikhwatul Islam, salat raghaib di awal Jumat dari bulan Rajab. Karena hadisnya para ulama hadis bersepakat akan kepalsuannya. Kata As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba', "I'lam rahimakallah anna ta'zima hadzal yawm wa hadhihi al-lailah innama uhditsa fil Islam ba'da al-mi'ati ar-rabi'ah." Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa mengagungkan hari ini dan malam ini itu diada-adakan dalam Islam setelah tahun 400. Waruya fiha haditsun mawdu'un bittifaqil ulama, dan diriwayatkan padanya hadis yang palsu dengan kesepakatan para ulama, kata As-Suyuti. Madmunuhu fadilatu siyami dzalikal yawm wa qiyam tilkal lailah, di mana isi hadis itu menyebutkan katanya keutamaan berpuasa hari itu dan menghidupkan malam tersebut. Wasummu wasammau dzalika salatar raghaib, dan mereka menamainya dengan salat raghaib. Beliau tegas mengatakan bahwa itu diada-adakan. Beliau berkata lagi, walladzi alaihi almuhaqqiquna min ahli ilmi, yang dipegang oleh para muhakkik dari para ulama, an-nahyu an ifradi hadzal yaum bis-shaum, larangan menyendirikan hari tersebut dengan puasa. Demikian pula larangan salat malam di malam tersebut, menghususkan pada malam itu, karena itu adalah diada-adakan, kata beliau. Subhanallah. Demikian para ulama berbicara dengan keilmuan, bukan dengan sebatas perasaan, bukan dengan sebatas akal semata. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu al-ghuluw fil ibadah, berlebih-lebihan di dalam ibadah. Karena pendengar roja yang berbahagia, sifat berlebih-lebihan itu adalah karakter orang ahli kitab sebelum kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1171, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq." Hai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan pada agama kamu itu,
Dan jangan kamu katakan terhadap Allah kecuali dengan kebenaran. Ahli kitab itu berlebihan, orang-orang Nasrani kita lihat ya berlebihan dalam ibadah mereka. Pendetanya atau rahibnya tidak menikah. Ya mereka membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan dalam syariat agama mereka. Maka demikian pula ikhwatul Islam, umat Islam pun kalau dia beribadah secara berlebih-lebihan, ya ghuluw, maka itu terlarang dalam Islam ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Iyyakum wal ghuluw fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluw fid din, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya jauhi oleh kalian sikap berlebihan dalam agama, karena apa yang membinasakan orang sebelum kalian itu, kata Rasulullah, ya sikap berlebihan dalam agama. Ya ikhwatal Islam. Apa itu yang dimaksud dengan berlebihan? Ini harus difahami dengan pemahaman yang benar. Berlebihan artinya melampaui batasan syariat. Karena ikhwatal Islam, setiap ibadah ini telah diberikan batasan-batasan oleh syariat kita. Disebutkan tata caranya begini, ya bagaimana sholat. Maka kalau ada orang melebihi dari itu, disebutlah ia berlebih-lebihan. Ya, seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi, yang mereka itu beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Sampai-sampai sufi itu punya keyakinan hulul dan ittihad, ya manunggaling. Katanya apa? Ya wali itu pada hakikatnya titisan Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan katanya wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Masya Allah. Sampai-sampai orang sufi di antara mereka berkata, maqamun nubuwati fil bazzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali, katanya. Kedudukan Nabi di alam barzakh katanya di atas Rasul dan di bawah wali. Masya Allah. Lihat, ya saking berlebih-lebihannya mereka. Berlebih-lebihan terhadap wali dan orang-orang soleh. Sehingga akhirnya jatuh kepada berbagai macam bid'ah, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Ia mengagungkan kuburan-kuburan orang yang dianggap wali dengan klaim katanya ini menghormati wali. Apakah demikian menghormati wali? La wallah. Menghormati wali dengan cara apa? Mengikuti jejak kaki mereka, mengikuti sunnah Rasul. Bukan dengan mengagungkan kuburan-kuburan mereka, karena itu tidak pernah disyariatkan oleh agama kita, ya akhal Islam. Bahkan di antara mereka orang-orang sufi itu ada yang berkata begini, fa inna min judika dunya wa dharratiha wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, katanya. Di antara kedermawananmu hai Muhammad, dunia dan seisinya, dan di antara ilmumu hai Muhammad, ilmu lauhul mahfuz dan qalam. Masya Allah. Kaif? Berlebihan. Ya sangat berlebihan. Maka dari itulah ya yang namanya berlebihan dalam agama, melebihi batasan syariat kita ini, itu dikecam oleh syariat kita. Kita lihat banyak saudara-saudara kita, ya dari satu sisi dia berlebihan, dari satu sisi dia terlalu melecehkan. Ada orang ya sholatnya belang, bahkan mungkin nggak sholat. Tapi kalau dia merayakan perayaan yang tidak ada syariatnya, paling rajin getol. Ya, perayaan itu sendiri yang tidak pernah disyariatkan disebut ghuluw. Kenapa? Karena itu melebihi batasan syariat. Tapi anehnya dia tidak sholat gitu loh, atau belang bahkan sholatnya. Ya, Allahul Musta'an. Dari satu sisi dia apa? Ya ghuluw, dari satu sisi dia jatuh kepada sikap melecehkan terhadap ya perkara yang telah jelas-jelas disyariatkan oleh agama kita ini. Ikhwatal Islam. Di antara misalnya contoh praktek ghuluw berlebihan akhi, ya ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari. Padahal Rasulullah SAW ya disebutkan dalam hadis ya bahwa tidak ada kebaikan orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, kata Rasulullah. Artinya ya orang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran paling sedikit itu 3 hari, kata Rasulullah. Kemudian ada orang mengkhatamkan Quran ya setiap hari. Ain. Ini jelas sikap berlebihan. Di antara sikap berlebihan contohnya sebuah hadis yang pernah kita sebutkan. Ya ketika ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasul untuk bertanya bagaimana ibadah Rasulullah. Ya kemudian mereka menjelaskan tentang ibadah Rasulullah.
Lalu mereka menganggap ringan sekali ibadah Rasulullah. Sampai yang satu berkata saya mau puasa setiap hari. Yang satu berkata saya mau sholat malam semalam suntuk. Yang satu berkata saya tidak akan menikah dengan wanita. Maka Rasulullah SAW tegur mereka. Sebab itu perbuatan yang berlebih-lebihan dalam agama ikhwatul Islam. Ya kata Rasulullah apa? Ya antumul ladina kada wa kada. Apakah kalian yang pernah berkata begini dan begitu? Ama wallah. Ketahuilah kata Rasulullah, demi Allah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa uftir, tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil lail wa arqud, saya salat malam dan saya pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni kata Rasulullah. Ya barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka ia bukan dari golonganku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena gulu atau berlebihan dalam agama ini kata Rasulullah itulah yang akan membinasakan umat ini. Sebagaimana ya gulu itu membinasakan umat-umat sebelum kita. Makanya akhi, orang yang ingin beribadah kepada Allah harus dia belajar dulu. Benar kata Imam Bukhari ketika memberikan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, ya sebelum berkata dan beramal. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, ya berilmu dululah. Ya apakah itu sesuatu yang disyariatkan atau tidak. Kemudian akhal Islam, kaidah berikutnya. Kata beliau, kullu ibadatin atlaqaha syari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'dil quyud. Setiap ibadah yang sifatnya mutlak ternyata diikat oleh orang dengan ikatan-ikatan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya berupa ikatan 6. Salah satu daripada 6 ikatan. Yang pertama apa? Tempat. Yang kedua apa? Waktu. Yang ketiga apa? Sifat. Yang keempat jumlah. Yang kelima jenis. Dan yang keenam sebab. Suatu ibadah yang itu sifatnya mutlak dalam kaidah syariat tidak boleh kita ikat dengan suatu ikatan kecuali dengan wajib dengan dalil. Contoh misalnya akhi, zikir. Zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang sifatnya mutlak, artinya tidak diikat dengan waktu, ya, tidak diikat oleh tempat atau tata cara tertentu atau jumlah tertentu. Atau sifat atau sebab tertentu. Ada juga zikir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu dan tempat. Ya, contohnya zikir yang sifatnya muqayyad, terikat, ya zikir mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Maka ini adalah ya zikir yang sifatnya muqayyad, ya terikat dengan waktu dan tempat. Yaitu khusus ketika mau masuk WC. Nggak boleh kita mau makan baca doa masuk WC. Nah ada juga zikir yang sifatnya mutlak. Yang seperti apa? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Yang sifatnya mutlak ini, ya kita amalkan kapan saja. Ya di mana saja. Tidak boleh kita mengikatnya dengan suatu tempat tertentu atau waktu tertentu atau tata cara tertentu atau jumlah tertentu ataupun ya sebab tertentu, tidak boleh. Kalau misalnya dia mengatakan dia mau berzikir di tempat fulan, di tempat ini dan itu, dia dengan anggapan bahwa tempat itu lebih afdol daripada yang lainnya tanpa dalil, maka ini jelas dia berbuat, ya diada-adakan dalam syariat ini. Atau dia mau mengkhususkan zikir kepada Allah di hari Selasa dengan klaim katanya hari Selasa itu punya keutamaan tertentu. Itu kan hari kelahiran saya, makanya saya mau banyak zikir katanya. Mana dalilnya? Maka ini jelas mengada-ngada. Atau dengan tata cara tertentu, ya orang memutar-mutarkan, ya ketika mengucapkan la ilaha illallah tuh kepalanya diputer-puterin. Ya katanya ini ada makna tertentu. Masya Allah, tata cara seperti ini mana dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau menentukan jumlah tertentu dari zikir, jadi mengucapkan apa katanya la ilaha illallah 1000 kali. Punya keyakinan katanya kalau mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali nanti akan banyak rezekinya atau akan terhindar dari bahaya ini dan itu. Mana dalilnya? Atau bikin sebab tersendiri, ya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang menyuruh kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah, jelas ada dalilnya ini. Tapi ada yang bersendawa, alhamdulillah. Tidak pernah ada zikir bersendawa. Atau ada orang yang tiap kali kentut dia berkata alhamdulillah dengan klaim itu kan nikmat katanya. Iya betul nikmat. Mana dalilnya dari Rasulullah SAW ada zikir kentut? Ya akhal Islam. Maka setiap ibadah yang sifatnya mutlak akhi. Ya mutlak artinya tak terikat dengan apapun juga. Tidak boleh kita ikat dengan ikatan-ikatan tertentu kecuali harus dengan dalil. Makanya Al-Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'its berkata, "Wala yanbaghi takhsisul ibadat bi awqatin lam yukhassisha biha syar'u." Ya tidak pantas mengkhususkan ibadah dengan waktu-waktu yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat. Kata beliau, ya tidak boleh mengkhususkan ibadah dengan waktu-waktu yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat kita ini. Bal takunu jami'u af'alil birri mursalatun fi jami'il azman. Maka kata beliau, seluruh perbuatan-perbuatan kebaikan yang sifatnya ya mutlak itu tidak boleh diikat pada dalam seluruh waktu, tidak boleh. Laisa li ba'dihha 'ala ba'din fadlun. Tidak ada keutamaan atas yang lainnya kecuali apa yang diutamakan oleh syariat kita ini. Maka kalau ternyata ada dalilnya yang menunjukkan ya keutamaan puasa di hari tertentu, maka kita ikuti. Seperti misalnya puasa hari Arafah, jelas ada dalilnya. Puasa hari Asyura, jelas ada dalilnya. Adapun kemudian dia berpuasa di hari kelahirannya, mana dalilnya? Jelas tidak pernah ada sahabat satupun yang berpuasa di hari kelahiran mereka masing-masing. Ikhwatal Islam. Kemudian kaidah yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu adatun wa khurafat la yadullu 'alaiha syar'un wa la yashhadu laha 'aqlun wa in 'amila biha ba'dul juhal wattakhadhuha syir'atan lahum wa lam ya'damu man yu'ayyiduhum walau fi ba'dhi dhalika mimman yadda'il ilma wa yatarabba bizihim, kata beliau. Adat istiadat atau khurafat yang tidak ditunjukkan oleh syariat, bahkan ya akal pun tidak bisa menerimanya, walaupun diamalkan oleh sebagian orang-orang jahil dan dianggap itu sebagai sebuah syariat. Seperti apa? Ya banyak sekali kalau kita temukan di Indonesia ini ya. Katanya ada hari yang membuat sial. Ya subhanallah. Mana ada dalil dalam Al-Quran dan hadis bahwa hari atau hari ini sial. Tapi kan ya kenyataannya kata mereka setiap kali ada orang yang berbuat ini hari Selasa misalnya. Ya kalau ada orang beramal pada hari Selasa selalu yang sial. Kita katakan kesialan itu semua dari Allah. Ya jangan hanya sebatas kamu melihat 1-2 orang yang sial kebetulan hari Selasa kemudian dianggap hari Selasa itu sial. Ya hari tidak bisa memberikan kesialan, hari tidak bisa sama sekali memberikan ya manfaat mudarat sama sekali. Bahkan secara akal saja apa hubungannya hari dengan kesialan? Ya hari itu berjalan dengan kehendak Allah. Semua ya diatur dengan aturan Allah. Kemudian ada hari tertentu ya membuat sial dan yang lainnya. Secara akal saja tidak masuk di akal. Keyakinan masyarakat. Ya katanya kalau wanita hamil kalau ya nggak boleh melilit anduk di leher katanya. Kenapa? Nanti bayinya kebelit usus. Masya Allah. Apa hubungannya anduk sama usus? Banyak lagi ikhwatul Islam keyakinan-keyakinan yang aneh. Ya, di acara mitoni wanita yang hamil digelindingin untuk telur. Ya kalau pecah laki-laki, kalau enggak tuh perempuan. Apa hubungannya? Secara akal saja itu tidak diterima. Bagaimana secara dalil? Makanya ya Al-Quran menyebutkan ya kebanyakan adat istiadat nenek moyang kita itu tidak masuk di akal dan tidak ditunjukkan oleh dalil. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Ya apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu ikuti apa yang Allah turunkan, apa jawab mereka?
Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami, kata mereka. Kemudian Allah menjawab, apakah nenek moyang kamu itu, bapak-bapak kamu itu ternyata tidak masuk di akal, ya tidak berakal, dan tidak mendapatkan hidayah, tidak punya dalil, tetap kalian ikuti juga. Allah mengatakan bahwa keyakinan nenek moyang kamu, bapak-bapak kamu dahulu itu tidak berakal, alias tidak masuk di akal. Sahih wallah. Demikian apalagi tidak ada dalilnya sama sekali. Akhal Islam. Setiap adat istiadat dan khurafat-khurafat yang tidak ditunjukkan oleh syariat dan bahkan tidak masuk di akal, walaupun diamalkan oleh orang-orang yang jahil, tidak boleh kita ikuti. Ini adalah ya kaidah-kaidah bagaimana kita mengenal bid'ah. Kita masuk kepada fasal yang ketiga, al-faslu tsalis. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Ya, setiap bid'ah itu sesat walaupun dianggap oleh manusia itu baik. Masya Allah. Ini kaidah agung sekali, akhi. Diucapkan oleh sahabat yang mulia. Di mana Abdullah bin Umar ketika memahami hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Apa yang difahami oleh para sahabat? Para sahabat memahami secara mutlak bahwa setiap bid'ah itu sesat. Kata Abdullah bin Umar, beliau berkata apa? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Masya Allah. Dan ini pula yang diucapkan oleh sebagian sahabat lainnya. Perhatikanlah ikhwatul Islam. Abdullah bin Umar berkata begitu. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia baik. Karena yang dipandang oleh manusia baik belum tentu di sisi Allah baik. Bukankah Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu ya menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya ikhwatul Islam nanti akan dibahas bahwa kebaikan, keburukan itu semua disyariat dan diserahkan kepada agama kita ini. Sekarang kalau misalnya ada orang berkata ada bid'ah hasanah, Mas, tentu kita bertanya-tanya, hasanah menurut siapa? Ya, hasanah menurut siapa? Apakah hasanah itu menurut ya pelakunya masing-masing? Kalau menurut pelaku masing-masing, hatta Fir'aun pun menganggap dirinya di atas kebaikan. Bukankah ya Allah ketika menceritakan perkataan Fir'aun, apa katanya? Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, kata Fir'aun. Aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan petunjuk. Itu kata Fir'aun. Bukankah ketika orang-orang munafikin ia berkata, dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada orang munafikin itu jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun. Kami ini sedang berbuat kebaikan, sedang berbuat islah. Ya, menurut mereka orang munafik perbuatan mereka itu islah. Sekarang masalahnya kalau setiap pelaku itu menganggap baik kemudian jadi sebuah syariat yang baik, hancur agama kita ini. Cobalah dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan hai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Siapa yang paling merugi amalan itu? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat ya usaha mereka dalam kehidupan dunia itu. Wahum yahsabun, sementara mereka mengira bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Orang tersebut sesat jalannya, tapi dia mengira itu telah berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu bukannya sesuai yang perkiraan dia, yang dipandang oleh pelakunya. Tidak ya akhi, kebaikan itu yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya aneh sekali, ya justru sangat mereka sendiri yang mengatakan akan adanya bid'ah hasanah sampai hari ini belum bisa memberikan definisi yang tepat. Coba definisikan bid'ah hasanah itu apa?
Hasanah menurut siapa? Kalau hasanah menurut Allah dan Rasulnya, aina dalil? Ya, mana dalilnya? Tentu telah ditunjukkan oleh syariat kita ini. Tapi kalau itu hasanah menurut ya masing-masing pelakunya masing-masing, kita katakan hatta Fir'aun pun menganggap baik perbuatannya. Ikhwatal Islam. Makanya disebutkan dalam sebuah kisah yang masyhur, ketika Abdullah bin Mas'ud melewati masjid, ya di situ ada suatu kaum yang duduk-duduk berhalakoh. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan sifat yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, dengan memakai batu kerikil dan dipimpin oleh seseorang. Kalau pemimpinnya berkata, katakan subhanallah 100 kali. Mereka bersama-sama mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dengarkan, hadis ini diriwayatkan oleh Darimi dengan sanad yang sahih. Uddu sayyiatikum, kata beliau, fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Ya, hitung saja kesalahan kalian itu. Saya jamin tak akan pernah ya sia-sia kebaikan kalian itu. Waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian hai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian itu. Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun. Lihat, para sahabat Nabi kalian tuh masih banyak, kata Ibnu Mas'ud. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Ini bajunya belum lusuh. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejananya juga belum pecah. Walladhi nafsi biyadih. Demi diriku yang di tangannya, kata Ibnu Mas'ud. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad. Apakah kalian ini di atas suatu millah yang lebih tertutup Apakah kalian ini ya di atas suatu millah keyakinan atau perbuatan yang lebih tertunjuki dari millah Muhammad? Atau muftatihu babi dhalalah? Atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Subhanallah. Apa jawab mereka? Wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Kami tidak menginginkan, niat kami baik kok, katanya. Ya, kami cuma menginginkan kebaikan, hai Abu Abdurrahman. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Subhanallah. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Ya, beberapa banyak yang menginginkan kebaikan tapi dia enggak dapat. Kenapa? Karena tata caranya yang tidak sesuai dengan syariat kita ini. Sebuah kaidah yang ditetapkan oleh Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia baik, dan dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau mengingkari orang yang berzikir berjamaah dengan klaim itu baik, katanya. Ya, kata mereka itu baik. Ternyata diingkari oleh para sahabat karena para sahabat tidak melakukan perbuatan itu. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka tegas hadis ini atau kisah tersebut, para sahabat yang bersepakat mengingkari zikir berjamaah. Ini menunjukkan itu tidak disyariatkan. Saya kira pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Dan insyaAllah ya, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di waktu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.